Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Sebelum mulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta seorang untuk memimpin kita dalam doa. Alex. Teman-teman dari guru mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Alex. Sebelum mulai Ibu absen dulu ya, semua hadir. Hadir Ibu. Berapa orang yang belum hadir? Ya, mohon nanti Bu. Siapa-siapa saja, slot ya. Yuri Kobi, Maria Boko. Mariana Boko, Juwita Rambu, Anita Pahnukamu, Johan Jangan dulu. Jahabole, Johan, ini Anita, Juwita, Mariana, banyak orang lain. Ibu minta doa untuk kesehatan di dalam keluarga. Ibu izin Bu. Bisa dipercepat ya Dok. Bisa ikut udah pendek. Oke, jadi materi kita hari ini tentang sistem gerak pada tumbuhan. Yang di belakang bisa lihat. Bisa Bu. Oke. Tujuan pembelajaran kita yang pertama itu menjelaskan pengertian gerak pada tumbuhan. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam gerak pada tumbuhan serta jenis rangsangan. Jadi gerak itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Jadi tumbuhan juga bisa melakukan gerak, tetapi gerak pada tumbuhan itu berbeda dengan gerak pada manusia dengan hewan. Kenapa? Karena gerak pada manusia dengan hewan itu pergerakannya bisa diatur dan pergerakannya itu bisa berpindah posisi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, sedangkan pada tumbuhan itu tidak, karena gerak pada tumbuhan itu terjadi karena dipengaruhi oleh adanya sumber
Gerak yang dilakukan pada tumbuhan itu hanya pada bagian tertentu, misalnya pada bagian ujung tunas, ujung akar, atau bagian lembar daun. Bisa ikuti? Bisa Ibu? Yang kedua itu mengidentifikasi macam-macam gerak pada tumbuhan. Berdasarkan sumber rangsangan, gerak pada tumbuhan itu dibedakan menjadi dua, yaitu gerak endom dan gerak endonom. Kita lihat yang pertama yaitu gerak endom. Gerak endom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan atau faktor-faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Jadi contohnya itu terjadi pada tumbuhan, pada ujung organ tumbuhan yang sedang tumbuh. Alex. Dan sebelum ke gerak endonom, kita lihat yaitu ada gerak higroskopis. Jadi kita lihat tentang gerak higroskopis. Nah, gerak higroskopis yaitu gerak pada tumbuhan karena adanya perubahan kadar air secara terus-menerus. Nah, akibatnya kondisi ini menjadi sangat kering pada kulit buah atau kotak spora sehingga kulit biji atau kulit spora itu akan pecah. Nah, contohnya itu pecahnya kulit buah bolong-bolongan seperti lemtoro, kacang buncis, dan kacang kedelai. Bisa lihat di gambar? Bisa Bu. Gambarnya jelas? Jelas Bu. Ini adalah tumbuhan lemtoro, ini kacang buncis, dan ini kacang kedelai. Iya Bu.
Senangkah? Yurika, jadi tadi gerak enam itu rangsangannya itu berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri, sedangkan etnom itu berasal dari luar tumbuhan. Nah, rangsangannya itu berupa air, zat kimia, gravitasi bumi, suhu, cahaya matahari. Berdasarkan arah respon gerak itu etnom itu dibedakan menjadi 3. Yaitu yang pertama gerak tropisme, gerak reaksi dengan gerak taksis. Kita lihat yang pertama yaitu gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah gerakannya itu dipengaruhi oleh rangsangan. Jadi bila gerakannya itu mendekat arah rangsangan itu disebut dengan tropisme positif. Sedangkan jika gerak responnya menjauh arah datangnya rangsangan itu disebut dengan tropisme negatif. Nah, contohnya itu gerak semberitnya ujung batang atau sulur pada jenis tanaman bersulur seperti ini. Bisa lihat? Bisa Ibu. Oke. Lanjut. Dari macam sumber rangsangannya itu tropisme dibedakan menjadi 6. Yaitu yang pertama fototropisme. Fototropisme yaitu gerak yang disebabkan oleh rangsangannya itu berupa cahaya matahari. Contohnya itu pertumbuhan coleoptile rumput menuju arah datangnya cahaya. Jadi coleoptile ini merupakan daun pertama yang tumbuh dari tanaman monofil yang berfungsi sebagai pelindung lembaga yang baru tumbuh. Jadi pada sisi batang yang terkena cahaya matahari, saat tumbuhnya itu lebih sedikit daripada sisi batang yang tidak terkena cahaya matahari. Nah, akibatnya sisi batang yang terkena cahaya matahari pertumbuhannya itu lebih lambat daripada sisi batang yang tidak terkena cahaya, sehingga batangnya itu membelok ke arah cahaya. Itu merupakan salah satu contoh gerak foto
Yang berikut itu gerak dinasti. Gerak dinasti ini yaitu gerak tidur dari tumbuhan karena adanya rangsangan gelap. Contohnya itu gerak tidur daun pohon puri. Jadi pohon tanaman kembang puri ini yang daunnya membuka lebar sepanjang hari dari pagi hingga menjelang sore hari. Tanaman kembang puri ini daunnya akan menutup menjelang malam hari sampai menjelang pagi hari. Jadi tumbuhan puri ini disebut dengan tumbuhan tidur karena malam hari daunnya itu akan mengantuk, sedangkan pagi hari daunnya akan membuka lebar. Bisa paham? Bisa. Yang berikut gerak ligmonasti, yaitu gerak dinasti yang disebabkan oleh rangsangan mekanis berupa sentuhan atau tekanan. Nah, contohnya itu tumbuhan putri malu. Ada yang tahu cerita tumbuhan putri malu? Tahu itu? Halus, batangnya kecil. Berduri, Bu. Tidak. Kondisi sudah malu. Iya. Hidupnya hitam. Jadi Dia melata. sudah. Jadi tumbuhan putri malu ini ketika disentuh daunnya itu akan mengatur. Jadi ini tumbuhan putri malu yang masih segar. Gambar kedua ini ketika disentuh dia akan mengatur daunnya seperti ini. Itu yang disebut dengan gerak ligmonasti. Yang berikut itu gerak termonasti, yaitu gerak yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Contohnya itu mekarnya bunga tulip pada saat suhu udaranya itu sesuai. Ini contoh gambar bunga tulip. Mungkin di rumah ada yang punya? Tidak ada ibu. Karena bunga tulip ini hanya di Belanda ya. Yang berikut itu gerak autolasti, yaitu gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan Insectivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Contohnya itu ini, tumbuhan kantong semar dan venus. Jadi menutupnya dalam tanaman kantong semar dan venus itu ketika tersentuh serangga kecil. Nah, jika seekor serangga mendarat di permukaan daun, serangga tersebut terperangkap dan tidak dapat keluar lagi. Ini adalah contoh yang tumbuhan Venus dengan kantong semar. Yang berikut itu gerak taksis, yaitu suatu gerakan tumbuhan yang terjadi karena adanya suatu rangsangan yang berasal dari luar tumbuhan. Jadi tumbuhan itu akan bergerak dari arah gerak tumbuhan terpengaruh dengan datangnya arah rangsangan. Gerak taksis ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu gerak fototaksis dengan gerak kemotaksis. Jadi gerak fototaksis ini adalah suatu gerakan taksis yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari adanya cahaya matahari. Jadi contohnya itu Eblena yang dapat bergerak dengan bulu cambuk yang dimiliki menuju ke cahaya matahari. Yang kedua itu kemotaksis. Jadi kemotaksis ini suatu gerakan taksis yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari adanya zat kimia. Jadi contohnya itu gerak ketika sel sperma pada tumbuhan berbiji tertutup menuju ke sel telur. Nah, gerakan ini terjadi karena adanya suatu rangsangan zat kimia yang telah diproduksi oleh sel telur. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya. Ada ibu. Di sini saya belum mengerti contoh pada tumbuhan. Coba ibu berikan
memberikan salah satu contoh simbol di sekitar kita tentang negara. Oke, terima kasih Alek. Jadi contohnya itu sederhana saja, itu akar tumbuhan yang menuju ke tempat yang lembab atau berair. Bisa, itu merupakan salah satu contoh dari gerak tumbuhan. Maksudnya Terus tadi dijelaskan gerak tumbuhan ini contohnya kepada diri gerak kalau itu ya. Oke, kalau memang belum paham, orang belajar lagi Alex. Oke, jadi Ibu rasa kita cukup sampai di sini. Pulang itu belajar lagi ya. Ya, Bu. Iya, Ibu, selamat. Supaya kalau Ibu jelaskan itu kalian sudah tahu maksudnya. Oke. Sebelum Ibu keluar, Ibu satu orang itu. Oke, satu orang pimpin kita dalam doa penutup. Teman-teman, sebelum akhir pertemuan kita ini, mari kita tenangkan mari kita Bapa kami di surga, diberi serta namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri makan pada hari ini, maafkan kami kesalahan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang telah kepada kami. Dan janganlah kami berbuat cobaan, dan kesulitan dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih. Oke, sampai ketemu minggu depannya. Ya, Ibu.